You wanna save that boy, yeah? Halo Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bioskop Playlist, di mana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke filmnya guys. Hit 'em up! Kisah berawal di tahun 2004 yang dimana di sana terlihat seorang ibu bernama Jessica, atau kita sebut saja dia Bunda Lilis, yang dimana dirinya sedang mengantar anaknya untuk pergi menaiki bus sekolah. Mom, that is gross. What? We don't have a fish tank. So we could get one. Dan setelah anaknya pergi, dia pun menghampiri pembantu rumahnya untuk menyuruh pergi ke warung untuk membeli sayur dan juga gorengan hangat untuk sarapan. Namun di saat mereka sedang ngobrol-ngobrol santuy, datanglah segerombolan orang yang memaksa masuk dan langsung ngekill si pembantu tadi hingga modar. Para pria itu dipimpin oleh seseorang bernama Ethan. Dan kemudian mereka pun pergi dengan menculik Bunda Lilis dan membawanya ke pinggir kota untuk disekap di sebuah atap rumah. Don't move! Don't touch that alarm! Setelah beres mengikat Bunda Lilis, Ethan pun langsung menghancurkan telepon yang ada di sana agar Bunda Lilis tidak bisa menelpon salakinya untuk menyelamatkan dirinya. I want you to know Shut up! Namun karena Bunda Lilis adalah lulusan bengkel Honda, dia pun berinisiatif untuk membetulkan telepon yang barusan dihancurkan Ethan. Dan Bunda Lilis berharap dia bisa melakukan panggilan keluar untuk membantu membebaskan dirinya. Kemudian scene berpindah ke Santa Monica yang merupakan tempat para muda-mudi noki-noki santuy sambil melihat para bondon yang berkeliaran di tepi pantai. Di sini kita diperkenalkan dengan Kapten Amerika yang masih culun bernama Ryan. Di sini Ryan merupakan cogan ganteng kalem yang sering gonta-ganti pasangan. Terlihat di sana Ryan merayu mantannya agar bisa CLBK lagi dengannya. Mantannya yang kembali terayu oleh Ryan pun meminta syarat kepada Ryan agar dirinya mengambil kaos di gudang untuk dibagikan di acara konser yang sebentar lagi akan berlangsung. Give me something. Give me something to do. I'll prove it to you. Okay. We're not getting back together. Okay. That's not a problem. Ryan yang ingin kembali merasakan surabi hangat milik mantannya itu pun langsung bergegas pergi mengambil kaos. Dan di saat Ryan sedang OTW, tiba-tiba HP Nokia milik Ryan pun berdering. Dan ketika diangkat, ternyata panggilan tersebut berasal dari Bunda Lilis yang telah berhasil membetulkan telepon rumah. Sehingga dia bisa melakukan panggilan random dan pada akhirnya Ryan lah yang berhasil Bunda Lilis telepon. Hello. Hello. Di sini Bunda Lilis meminta kepada Ryan agar dirinya mau memberikan telepon miliknya kepada polisi setempat karena saat ini dirinya sedang diculik. Namun sayangnya Ryan menganggap semua itu hanya prank mamah-mamah minta pulsa yang selalu meneror saya di awal bulan. Please, just listen. Who is this, Chloe? Hand your phone to a police officer. Right. Later. Namun karena Ryan adalah anak yang berhati baik, akhirnya Ryan pun mau menuruti Bunda Lilis dengan pergi ke kantor polisi terdekat. Dan saat di dalam kantor, Ryan langsung memberikan teleponnya kepada inspektur polisi yang bernama Manny. Excuse me, officer. Hold on a second. You got the wrong form. No. I've got loofahs out my ass. What I want is a refund. Sergeant Mooney? Yes, officer. Di sana Manny sebenarnya sedang sibuk karena timnya baru saja menangkap dua gerombolan geng yang sering terlibat tawuran. Dan di saat Bunda Lilis baru memberikan identitas nama dan alamat rumahnya, kedua geng yang berada di sana pun kembali berkelahi. Dan Manny langsung menyuruh Ryan untuk ke lantai 4 yaitu tempat identifikasi berada. Wait, where am I going? The fourth floor. Namun di saat Ryan hendak pergi ke lantai atas, sinyal ponselnya pun terganggu. Karena koneksi sinyal yang terganggu, Bunda Lilis menyuruh Ryan agar dirinya tetap menjaga sinyal ponselnya karena mungkin dirinya tidak bisa menghubunginya lagi. Shit. Ryan,
I know, I'm going to get help. Tak berselang lama, tiba-tiba si Ethan pun masuk menemui Bunda Lilis. Dan di situ, Bunda Lilis pun sudah menyembunyikan telepon yang menghubungi Ryan. Di sana Ethan bertanya tentang keberadaan suami Bunda Lilis. Dan Ethan mengancam bahwa dirinya juga akan menculik anaknya. Dan di sisi lain, Ryan tentu saja mendengar percakapan tadi. Dan dia sekarang percaya bahwa Bunda Lilis benar-benar sedang diculik oleh Ethan. Did he put it? Holy shit. Dan setelah Ethan keluar dari kantor polisi, Bunda Lilis meminta Ryan untuk menjemput anaknya yang saat ini sedang berada di sekolah sebelum kelompok si Ethan berhasil menculiknya. Namun sayang bro, saat Ryan sudah masuk ke sekolah anaknya, si bocil pun sudah terlebih dahulu diculik oleh geng si Ethan. Check on there right now, sir. Oh, shit. Holy shit, you see that? The kid just got kidnapped! Melihat kejadian tersebut, Ryan langsung mengambil mobil penjaga sekolah yang ada di sana dan langsung mengejar anak Bunda Lilis yang diculik oleh gerombolan si Ethan. Di dalam pengejaran, rupanya HP Mang Ryan pun lowbat dan dia langsung bermaksud untuk ke toko HP terdekat untuk membeli casan. Karena jika HP-nya mati, maka nasib Bunda Lilis pun dalam bahaya bro. Dan di saat Ryan masuk ke dalam toko untuk membeli casan, dia melihat antrian yang panjang dan Ryan meminta para penjaga toko untuk segera melayaninya. Shit, my battery's dying. Do you have a charger? Customer, if you'll just take a number, somebody will be with you shortly. Namun karena penjaga toko yang hara rese di sana, akhirnya Ryan pun mengambil pistol yang ada di mobilnya dan dia mengancam semua orang untuk memberikan casan yang dia inginkan. Sorry, sweetie, I'm on break. Take a number. Now who's gonna give me that goddamn charger? Di sisi lain, Ethan kembali masuk ke ruangan Bunda Lilis. Di sana Ethan bertanya di mana keberadaan suaminya. Karena jika Bunda Lilis tidak mau memberitahukannya, anak kesayangannya pun bakal di-kill cenah guys. Akhirnya Bunda Lilis yang takut anaknya di-kill oleh mereka, dia pun mengatakan lokasi di mana suaminya berada, bahwa suaminya berada di sebuah bandara yang berada di Los Angeles sekarang. It's a bar in LA. Setelah mendapatkan info itu, Ethan dan salah satu anak buahnya pun langsung OTW gaskeun pergi mencari suami Bunda Lilis ke bandara. Di sana Bunda Lilis juga meminta Ryan untuk segera menyelamatkan suaminya. Karena jika mereka berhasil menghabisi suaminya, maka si Ethan pun bakal ngekill anak dan juga dirinya. Namun di tengah perjalanan, telepon mereka pun terganggu dan sambungan Bunda Lilis malah masuk ke panggilan pengendara lain yang berada di samping mobil Ryan. Jessica, don't hang up. Okay, can you hear me? What? Hey, this is a private call. No, I'm here. Di sana Mang Ryan pun langsung membegal mobil tersebut dan HP si pengendara untuk OTW ke bandara. Give me your phone. No snaps. Look, Okay. I need your car. Singkat cerita, Ryan sudah berada di bandara dengan bantuan Bunda Lilis. Di sana Ryan sudah mengetahui ciri-ciri Ethan yang saat ini sedang mencari suami dari Bunda Lilis. Di sini Ryan berusaha menjebak Ethan dengan memasukkan pistol ke dalam barang milik mereka saat memasuki mesin scanner. Dan tentu saja, Ethan dan anak buahnya pun harus diciduk oleh petugas bandara. Namun, di sini kita semua bakalan terkejut dan juga rewas bahwa ternyata Ethan dan anak buahnya merupakan seorang polisi. Dan pada akhirnya Ethan dan anak buahnya pun langsung dilepaskan oleh para petugas yang ada di sana. Christ, Jessica, these guys are cops. Di sisi lain, akhirnya Ryan pun berhasil menemukan suami Bunda Lilis dengan ciri-ciri yang disebutkan olehnya. Namun sayangnya Ryan malah salah orang dan Ethan berhasil membawa suami Bunda Lilis ke tempat dirinya disekap. Di sana Ethan mengintimidasi suami Bunda Lilis untuk memberitahu barang yang selama ini mereka inginkan. Dan pada akhirnya, suami Bunda Lilis pun mengatakan kalau barang yang mereka mau telah disimpan di sebuah bank. Please, God, please don't hurt her. Please. God, Jess, I'm sorry. This isn't a mistake. Di saat itu juga mereka langsung membawa suami Bunda Lilis ke bank tersebut untuk mengambil barang yang mereka inginkan. Dan setelah mereka pergi, Bunda Lilis meminta tolong kepada Ryan agar Ryan mau pergi ke bank tersebut untuk menggagalkan kelompok Ethan dan dia pun langsung OTW gaskeun dari sana. Thank you. Di saat Ryan sudah sampai di bank, dia pun langsung menggaplok anak buah Ethan dan langsung mengambil tas kemudian kabur dari sana.
Dan saat di sana, Ryan menemukan sebuah lubang pembuangan sampah yang langsung mengarah keluar. Namun di saat itu juga, dia malah tak sengaja menjatuhkan ponselnya. Setelah berhasil kabur, kemudian Ryan mengambil HP cadangannya yang ada di mobil sport yang tadi dia curi. Dan di sela dia mengambil HP, Ryan mencoba melihat isi dari barang yang saat ini para penculik itu inginkan. Dan ternyata, barang tersebut merupakan sebuah kamera, bro. Saat diperiksa oleh Ryan, ternyata isinya adalah sebuah video amatir yang tidak sengaja dibuat oleh suami Bunda Lilis. Isi dari video tersebut adalah para polisi yang membunuh sekelompok orang untuk merampok uangnya. Dan akhirnya Ryan sadar kalau yang saat ini dia hadapi merupakan para polisi korup yang dipimpin oleh Ethan. Di sisi lain, Inspektur Manny sedang terlihat chillin santuy bersama istrinya. Karena saat itu, dia menyangka kalau pengaduan Ryan sudah ditangani oleh polisi lain. Namun di sana tiba-tiba dia pun terkejut dan juga ruas mendengar berita yang mengatakan Ryan telah melakukan beberapa tindakan aneh seperti memaksa membeli charger dan membajak mobil di tengah jalan. Inspektur Manny pun yakin kalau Ryan saat ini sedang berusaha menyelesaikan kasus itu sendirian. Mendengar berita tersebut, Inspektur Manny pun langsung otw gaskeun ke rumah Bunda Lilis berdasarkan alamat yang dia dapatkan di awal film tadi. Dan di saat dia masuk ke dalam, tiba-tiba dia pun diserang oleh seorang wanita. Namun karena Pak Manny adalah polisi senior, maka dia pun berhasil menembak wanita tersebut hingga digoleprak tak berdaya. Setelah menghubungi bantuan para medis dan polisi pun berdatangan di sana, atasan Manny yang bernama Jack pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Manny. Di situ Manny mengatakan kalau dirinya tiba-tiba diserang, padahal sebelumnya dia sudah berteriak kalau dirinya adalah seorang polisi kepada wanita tersebut. Open fire on me. She didn't say a word. She just started shooting. Setelah itu Jack menghubungi seseorang dengan mengatakan kalau salah satu polisi di rumah Bunda Lilis pun sudah modar. Dan ternyata saat itu yang dia hubungi adalah Ethan. Dan di sini kita tahu bahwa si Jack adalah polisi korup sama seperti Ethan dan yang lainnya. Di sisi lain, Bunda Lilis yang kehilangan kontak dengan Ryan pun dirinya berusaha menghubungi Ryan. Namun sayangnya saat itu dirinya malah ketahuan oleh penjaga yang ada di sana. Dan kali ini Bunda Lilis berhasil melawan penjaga tersebut dan berhasil melukainya hingga penjaga itu tewas kehabisan darah. Melihat kesempatan manis tersebut, Bunda Lilis pun akhirnya mencuri mobil Ethan yang terparkir di luar, lalu menyelamatkan anaknya yang dikurung di dalam gudang. Namun sayangnya, di saat Bunda Lilis akan kabur dari sana, Ethan sudah sampai di sana dan dia langsung mengancam bakal ngekill suaminya, dan pada akhirnya mereka pun tertangkap lagi oleh si Ethan. Get down! Hurry! Get outside now! Get out of the car, you bitch! Tak lama kemudian ada seseorang misterius yang menelepon Ethan dan ternyata dia adalah Ryan. Ryan mengatakan kalau manehna akan memberikan barang yang Ethan mau asalkan Ethan membebaskan semua anggota keluarga Bunda Lilis. Dan Ryan mengajak Ethan untuk COD-an di Santa Monica pada sore harinya. What do you want? I want the woman and her family. You're dead. Your family is finished. Singkat cerita, Ethan dan komplotannya pun beserta Inspektur Manny langsung datang ke pantai agar kasus ini cepat selesai. Me, Mooney, from the police station. No, wait. There's a black van in the parking lot in the northwest corner. Setelah itu, Jack menyuruh anak buah Ethan yang merupakan seorang polisi untuk membawa Manny ke rumah sakit karena beheungnya masih cedera. Sementara kasus Ryan akan diambil alih oleh Jack. Di sana si Jack yang berkomplot dengan Ethan pun langsung menghancurkan kaset handicap yang merupakan bukti kejahatan mereka semua. Dan pada saat mereka semua lengah, Mang Ryan pun langsung melarikan diri dan langsung loncat ke dalam laut. Di sisi lain, Inspektur Manny tak sengaja mendengar percakapan kotor Jack dan komplotannya untuk membunuh Bunda Lilis di radio HT-nya. Dan ya,
Saat itu juga Inspektur Manny yang menyadari hal tersebut pun langsung sparring dengan anak buah si Ethan. Dan untungnya Pak Manny pun berhasil mengalahkannya dan langsung memborgol anak buah si Ethan di wahana bermain. Tanner, we can take care of him back to the safe house, not here. Di sisi lain, Jack yang sedang mencari keberadaan Ryan pun akhirnya langsung digaplok oleh Ryan dari arah belakang. Namun tiba-tiba dari arah belakang Ethan pun datang dan langsung berniat ngekill si Ryan yang sudah menghalangi rencananya. Dan pada saat si Ryan akan di-kill oleh si Ethan, tiba-tiba Inspektur Manny datang dengan menodongkan pistol ke arah Ethan. Dan sesi baku tembak pun berlangsung, guys. Pada akhirnya berkat kerjasama yang epik antara Ryan dan Manny, akhirnya mereka pun berhasil membunuh Ethan hingga modar semodar-modarnya. Dan dengan adanya hal tersebut, akhirnya Bunda Lilis dan Ryan pun akhirnya tepang sono satu sama lain. Di situ Bunda Lily sangat teramat berterima kasih kepada Ryan karena sudah menolongnya sejauh ini. Namun karena Bunda Lily yang sudah kolot, akhirnya dia pun tidak bisa mencumui Ryan dan pada akhirnya si Jack dan komplotannya pun auto diciduk oleh Inspektur Manny karena kejahatan yang telah mereka buat. Get him out of here. It's okay. It's over. Don't ever call me again. Dan iya guys, karena Bunda Lily sudah selamat dan Mang Ethan pun sudah modar, maka film pun sudah berakhir guys. Hehe, yo gimana filmnya guys? Sungguh sangat teramat mengetankan sekali bukan? Jujur menurut gue pribadi film ini tuh rame dan deg-degan parah bro. Karena alur film dan adegan-adegan di film ini tuh lumayan membuat para penontonnya dibuat deg-degan bro. Dan gue pribadi gak nyangka banget gitu kalau Jason Statham jadi antagonis di film ini. Oke, mungkin sekian dulu alur cerita film dari Bioskop Playlist. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bro.